menjelaskan apa sih jabatannya selama di Lebanon di Satgas Roma ini? Siap. Perkenalkan, saya Pratu Marinir Egi Arifianto. Saya berdinas di Lebanon Selatan, menduduki jabatan sebagai penembak senapan 1 Unit 1 Tim Bravo. Dan rekan saya, Siap, saya Prakano Fransyah Putra. Saya bertugas di Lebanon dengan jabatan penembak senapan Regu 3 Regu 3 di Lebanon. Keseharian selama di sana itu apa saja sih tugasnya? pada saat keseharian kami melaksanakan dinas jaga sesuai dari perintah atasan untuk melaksanakan dan memonitoring perkembangan eskalasi di Lebanon Selatan. Di wilayah mana? Siap. Siap, untuk wilayah kita di Lebanon Selatan di Nakura. Di Nakura. Siap. Siap. Bisa diceritakan bagaimana saat eskalasi di sana meningkat pada saat itu bagaimana kejadian dari Mas Egi dan Siap. Mas Novian? Pada saat itu kami 2 personil yang melaksanakan dinas jaga di Tugu Pengamatan atau Tower Pengamatan 14 di sektor Nakura. Pada tepatnya tanggal 10 Oktober kami melaksanakan dinas jaga. Itu sedang terjadi eskalasi yang meningkat. Wilayah Nakura sedang level 3. Kemudian pukul 9 pagi kami melihat atau memantau 2 pergerakan dari Markava yang keluar dari tembok Blue Line yang pada saat itu sebelumnya sudah dijebol oleh dari Israel. Setelah 2 Markava tersebut keluar dari Israel, dari tembok Blue Line tersebut, kami melaporkan kepada satuan atas. Dari satuan atas agar kami tetap memonitoring dari pergerakan Markava tersebut. Setelah itu, pukul 1 siang kami terkena impact dari ledakan dari airstrike jarak 400. Kami setelah itu kembali melaporkan ke satuan atas dan perintah dari satuan atas agar kami tetap melaksanakan dinas jaga di sektor tersebut dan mengawasi batas-batas Unifil agar tidak terjadi pelanggaran. Setelah itu kami melaksanakan dan memonitoring, kemudian jam 1 siang 2 Markava kembali keluar dari tembok Blue Line yang sudah dijebol. Total 4 Markava standby di depan tembok Blue Line tersebut. Disusul jam 2 Markava tersebut mulai melaksanakan pergerakan menuju sektor Nakura. Kemudian kami laporkan ke satuan atas agar kami tetap monitoring dan melaksanakan observasi agar tidak terjadi pelanggaran di wilayah sektor Nakura. Setelah itu Markava tersebut mulai mendekat ke arah kami dan pukul sekitar 5 sore itu intensitas serangan semakin panas dan semakin tinggi, disusul dengan tembakan artileri dan airstrike dari pihak Israel, kemudian dari Hizbullah melaksanakan membalas dengan tembakan artileri ataupun tembakan-tembakan ringan sebagainya. Setelah itu kami tetap memonitoring dan melaksanakan perkembangan agar tidak terjadi pelanggaran di wilayah sektor Nakura. Setelah itu pada malam hari, tepatnya jam 12 malam, kembali sektor kami yang kami jaga terkena impact dari jarak 200 untuk kurang lebihnya kemungkinan dari airstrike juga. Setelah itu kami tetap melaksanakan dinas jaga dan pukul 4 pagi kami terkena luncuran atau sebelumnya kami melihat laser, kan kami thermal, kami lihat itu Markava yang membidik ke arah kami. Setelah itu kami laporkan dan tidak lama kemudian kami sedang melaporkan ada luncuran dari 2 Markava yang mendekat ke arah kami dan kemudian kami mengenai tugu yang kami jaga atau tower yang kami jaga tepatnya di lantai 2. Kami melaksanakan dinas jaga di lantai 4, kemudian kami terpental ke atas, kemudian kami sekejap tidak sadarkan diri, kemudian kami tetap berusaha untuk melaksanakan melaksanakan mengevakuasi diri untuk turun dari OP tersebut. Namun setelah kejadian itu dari lantai 4 kami menuruni tangga ke lantai 3. Setelah dari lantai 3 ke lantai 2, langkah kami terhenti karena tangga dari lantai 3 ke lantai 2 itu sudah hancur karena efek ledakan tersebut. Namun setelah itu Pratu Egi melompat dari lantai 3 ke lantai 2 karena tidak ada tangga lagi, lalu dia langsung melompat dari lantai 2 ke lantai 1. Dan saya masih berada di lantai 3 dan saya turun ke bawah ke lantai 2. Pada saat di lantai 2, saya tidak menemukan celah
di OP itu karena terjadi banyak asap di situ karena efek ledakan. Karena napas yang semakin menyesak, lalu saya naik lagi ke atas OP ke lantai 4 dan saya keluar menanyakan ke Pratu Egy. Pratu Egy, gimana cara kamu turun ke bawah ke lantai 1? Setelah itu Pratu Egy menjawab, di sana ada lubang bekas impact ledakan itu, Bang. Setelah itu saya turun lagi ke lantai 3 lalu melompat ke lantai 2. Setelah saya lompat ke lantai 2 baru saya melihat ada celah lubang efek dari ledakan tersebut. Lalu saya melompat ke lantai bawah dan saya bertemu dengan rekan saya Pratu Egy dan kami berdua bersyukur bisa selamat dalam keadaan sehat walafiat. Setelah itu dengan nafas yang terengah-engah dan kaki yang sakit, kami berusaha mencari bunker terdekat untuk mengamankan diri. Sebelum kami mencapai bunker terdekat, tim evakuasi telah datang menjemput kami dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Lalu kami dievakuasi ke hospital, lalu hospital langsung menangani kami dan sekian. Berapa lama pada saat penanganan di hospitalnya? Pada saat penanganan di hospital kami penanganan itu selama 3 hari. Dan Markava tadi itu adalah tank. Siap. Tank dari Israel. Siap. Mungkin yang terjadi pada kondisi badan? Untuk kami sendiri, saat itu saya melaksanakan pengecekan di rumah sakit. Kaki kami sebelah kiri robek, setelah itu lutut kami juga terkena impact dari ledakan tersebut, robek. Kemudian di bagian siku kiri dan lengan kanan dan dada kanan kami. Setelah untuk bagian luar, untuk bagian dalam mata kami agak rabun dan setelah kejadian tersebut telinga kami berdengung dan napas sesak. Setelah itu diobservasi, kemudian alhamdulillah sudah sedikit membaik. Untuk kami sendiri mendapatkan luka di bagian lengan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan. Lalu setelah mendapat ronsen dari pihak rumah sakit, ditemukan di paru-paru kami banyak mengandung debu-debu misiu dari apa tersebut. Dan kami kepala pusing karena efek dari benturan tersebut. Boleh nanya, Mas? Ada ganti baterai bentar. Saya dulu. Dari Keluarga. Saya dulu. Untuk dari keluarga shock ya, dan terutama orang tua kami dikabari dari pihak PMPP dan satuan kami tidak menyangka bahwa sedikit pun bahwa ada prajurit yang salah satunya anaknya yang terkena dari korban tersebut. Dan setelah 2 hari kami mulai bisa berkomunikasi dengan kedua orang tua kami dan alhamdulillah kami mengucapkan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami masih diberikan nyawa atau kesempatan kedua untuk hidup. Seperti itu. Mas, Ya, siap. makanya Mas, setelah kejadian kemarin gitu Mas di Libanon, apakah Mas ini bila nanti saatnya akan ditugaskan kembali gitu kan, ke bertugas di luar gitu, pasukan perdamaian, apakah ada trauma mungkin Pak Mas terkait dengan kemarin gitu, apakah tetap siap melaksanakan tugas apapun itu dan kondisinya seperti apapun gitu? Untuk trauma itu sendiri pasti akan terjadi karena dari efek ledakan itu, karena ledakan itu secara langsung ke kita. Tapi kita sudah bisa Mengantisipasi, menanggulangi. menetrali apa itu dengan cara kita berbaur ke teman-teman dan teman-teman banyak memberi support kepada kita, dan salah satunya juga kita selalu berdoa, dan apabila kita diberi tugas lagi untuk menjalankan tugas perdamaian lagi, dan kita akan siap untuk melaksanakannya. Sebagai prajurit TNI kami siap untuk bertugas kembali karena kami sudah disumpah jiwa dan raga kami untuk negara ini dan untuk TNI. Terima kasih. Perhatian.